Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya, anak-anakku maupun rekan-rekanku. Hari ini kembali lagi bersama saya, Sartini, masih dalam materi simulasi dan komunikasi digital. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menyusun format dokumen pengolah kata. Oke, untuk kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.3 di ranah pengetahuan. Kita mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Lalu, di ranah keterampilan, dari sini kita bisa menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Yang pertama, untuk dokumen pengolah kata apa yang akan kita gunakan? Jadi kita nanti akan menggunakan Office 2016. Kalau perangkat lunak pengolah kata dalam paket Office 2016 ini disebut dengan Microsoft Word. Nah, saya di sini akan menggunakan dan akan memperkenalkan tentang Office Word 2016. Jadi, pengertian dari Microsoft Word itu merupakan perangkat lunak pengolah kata atau disebut juga dengan word processing ya. Jadi sama aja. Itu apa, Bu? Suatu program yang digunakan untuk mengolah dokumen. Jelas, karena perangkat pengolah kata digunakan untuk mengolah dokumen ya, baik berupa teks seperti surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan teks. Ini ada banyak variannya sebenarnya, ada Access, ya yang sudah kita kenal seperti Word, Excel, PowerPoint. Yang pertama ini, kita akan belajar tentang Microsoft Word terlebih dahulu. Microsoft Word tahun 2016. Sebenarnya hampir sama aja, hanya ada beberapa fitur yang berbeda, itu sedikit. Selanjutnya, apa sih fungsi dari Microsoft Word itu? Jadi, secara umum, fungsi dari Microsoft Word itu adalah sebagai perangkat pengolah kata ya, atau word processing, yaitu membuat dokumen, ya kita bisa membuat dokumen-dokumen teks yang baru, kemudian kita bisa mencetaknya juga. Lalu yang kedua, kita bisa mengedit dokumen ya. Kita bisa mengedit dokumen, lalu kita bisa memformat dokumen. Nah, ini yang format ini kita bisa mengatur seperti ukuran kertas yang kita gunakan, jenis hurufnya mau apa, warnanya mau diberikan warna yang seperti apa, kita bisa masukkan catatan kaki, nomor halaman, hingga equation matematika atau rumus-rumus, itu semuanya ada di Microsoft Word gitu. Lalu, fitur umum dari Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word ini menyediakan beberapa fitur andalan. Beberapa di antaranya itu ini, yang pertama WYSIWYG. Nah, ini apa, Bu? Jadi, ini merupakan what you see is what you get gitu. Jadi, apa yang kita lihat di Microsoft Word itu ya nanti akan sama dengan hasil cetak setelah kita print gitu. Spell check itu grammar ya, ejaan-ejaannya. Yang ketiga ada fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, dan nomor huruf. Yang keempat, ada fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, inden, maupun paragraf. Dan yang kelima, dukungan aplikasi lain atau add-ins, bisa untuk PDF Reader dan Grammarly. Oke, jadi ini ada beberapa fitur andalan dari Microsoft Word. Ya, logonya seperti apa, Bu? Microsoft Word logonya seperti ini ya. Ini ada beberapa paket yang lain, tapi kita akan belajar Microsoft Word terlebih dahulu untuk hari ini. Untuk selanjutnya, ini adalah ekstensi file dari Microsoft Word. Ekstensi itu apa, Bu? Jadi, ekstensi ini merupakan karakter di belakang nama file yang kita simpan gitu. Misalnya kita telah membuat file baru, lalu kita ingin menyimpan file tersebut. Contohnya 17 Agustus gitu ya. 17 Agustus itu adalah nama filenya. Nanti di belakang nama file ada ekstensi. Ini yang namanya ekstensi seperti ini. Jadi kita tidak menuliskan sendiri, tapi udah otomatis dari Microsoft Word-nya. Ada dua ekstensi di sini, yaitu ekstensi doc dan doc pakai X. Untuk ekstensi doc ini
untuk versi dari Microsoft Word 2007 dan di bawah tahun 2007 itu masih pakai ekstensi doc. Lalu untuk ekstensi doc yang pakai X ini untuk versi Microsoft Word 2010 dan di atasnya ya, ada 2013, 2016 juga ya. Sekarang juga udah ada versi terbarunya lagi dan ada Microsoft 365 juga. Udah banyak sekali, sesuai dengan kebutuhan aja. Lalu untuk manfaat dari Microsoft Word itu apa, Bu? Jadi manfaatnya jelas ya, dirasakan dan ada dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pekerjaan kita ya, mempermudah sekali. Salah satunya yang pertama adalah membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat maupun laporan kerja. Kayak kalian ada penugasan, nanti kalian diminta buat laporan atau buat makalah, kalian bisa pakai Microsoft Word ini. Lalu ada membuat buku dengan berbagai format ya. Jadi kalau kita ingin membuat buku, format-format di Microsoft Word juga banyak disediakan ya. Kita bisa mengatur sedemikian rupa. Yang ketiga, bisa membuat dokumen yang lebih profesional. Yang keempat, membuat surat dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, bisa membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah. Dan selanjutnya, ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Word. Ya, ada banyak sekali bagiannya, nanti Ibu akan tampilkan dan praktekkan secara langsung, tapi kita kenalan dulu ya dengan bagian-bagian yang ada di sini. Yang pertama, ini ada workspace. Ya, jadi workspace ini disebut juga dengan lembar kerja. Lembar kerja gimana, Bu? Jadi menampilkan tulisan yang dibuat dan akan di-print. Jadi semuanya kita pusatkan di sini lembar kerjanya. Yang kedua, ini adalah ribbon. Jadi ribbon itu terdapat menu-menu yang utama dari Microsoft Word dan juga berisi tombol-tombol perintah maupun fungsinya ya. Dan ini adalah menu-menunya, ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Ini adalah ribbon. Di dalam ribbon ini nanti juga ada sub menu-menunya lagi. Dan masing-masing menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu bagian ketiga adalah Quick Access Toolbar. Jadi ini untuk menampilkan dari perintah yang sering digunakan. Ini ada save, ada Andoredo ya, itu perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Dan kita juga bisa menambah atau mengurangi perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar ini. Jadi kita bisa custom ya istilahnya. Lalu yang keempat adalah title bar. Untuk title bar ini menampilkan dokumen yang sedang dibuka ya. Pada dokumen ini diketahui bahwa title bar untuk nama dokumennya adalah dokumen 1. Ini disebut dengan title bar. Yang kelima, kontrol jendela atau window management. Namanya aja kontrol jendela atau window management berarti digunakan untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word-nya. Ada minimize, ada close, ini ada restore down gitu ya. Ini disebut dengan kontrol jendela atau window management. Lalu yang keenam, ada tab management. Tab management itu untuk manajemen tabulasi. Jadi biasanya kalau kita mau bikin spasi yang banyak, itu nggak harus kita ngeklik spasi satu-satu ya, biar sampai tengah sini misalnya. Kita nggak usah ngeklik satu-satu, tapi kita bisa arahkan, kita bisa buat tanda seperti ini. Lalu kita klik tab, otomatis kursor akan berada di tempat di mana kita meletakkan tanda seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada scroll bar. Untuk scroll bar terdiri dari horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Ini digunakan untuk apa, Bu? Ini digunakan untuk scroll atau digunakan untuk naik turun gitu. Untuk menggeser, kalau ini menggeser dari atas ke bawah, sini ke sini. Kalau yang horizontal scroll bar ini untuk menggeser dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Lalu yang kedelapan adalah ruler. Untuk ruler sendiri juga terdiri dari dua.
yaitu horizontal ruler dan ada vertical ruler. Jadi ruler ini merupakan garis bantu. Kalau horizontal berarti garis bantu yang posisinya mendatar ya. Kalau vertikal berarti yang posisinya itu berdiri tegak. Selanjutnya adalah status bar. Jadi di sini menampilkan keterangan dari proses kerja yang aktif. Misalnya begini, Ibu sudah menulis narasi sejumlah 2 paragraf. Jadi 2 paragraf itu terdiri dari berapa kata? Nanti di sini akan kelihatan. Misalnya udah ada 500 kata atau 500 words. Karena ini kan 0 ya. Jadi belum ada yang ditulis di sini. Yang ke-10 ada page view. Untuk page view ini digunakan untuk mengatur atau mengontrol dari tampilan ya. Kita bisa memperkecil tampilannya. Lalu kita bisa memperbesar lagi ukurannya. Ya normalnya itu ya 100%. Kalau mau kecil lagi berarti di bawah 100%. Kalau mau besar berarti di atas 100% ya. Yang ke-11 ini ada akun and share. Ini untuk mempermudah manajemen dari akun pengguna aja. Biasanya kalau Microsoft terbaru sekarang, akun kita bisa login di Microsoft Word ini. Kalau dulu kan masih belum login, nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak login juga nggak apa-apa, tapi untuk mempermudah pengguna aja, jadi ada fitur sharing di Microsoft Word yang terbaru. Yang terakhir ada text cursor. Text cursor ini merupakan posisi kursor yang aktif saat kita akan menulis di workspace atau lembar kerja dari halaman kita. Ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Word. Selanjutnya kita praktek aja untuk bagaimana kita mengoperasikan dari Microsoft Word-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Word tahun 2016. Ini ada bagian-bagian yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ada home, ada insert, ada design, layout. Ini adalah ribbon ya, tadi masih ingat bagian-bagian yang sudah Ibu jelaskan. Ini ada ribbon. Lalu untuk selanjutnya ini disebut dengan workspace atau lembar kerja aktif. Ini UI-nya semuanya ada di sini. Terus di sini kita bisa mengetikkan apa yang kita inginkan. Contoh, Indonesia Merdeka. Ini adalah posisi kursor yang aktif ada di sini. Ini adalah ruler, kita bisa geser ke sana ke sini. Lalu di sini kita bisa membuat tabel, kita bisa mengatur berapa kolom dari paragraf yang nanti akan kita buat. Kita bisa mengatur ukuran kertasnya, kita bisa mengatur orientasinya, mau berdiri atau potret atau mau posisinya horizontal atau landscape. Kita bisa mengatur margin atau jarak halaman ini ya. Kita bisa mengatur juga di reference ini banyak sekali untuk submenu-menunya. Untuk citasi, ini saya menggunakan Mendeley yang tadi saya sampaikan. Dan kita juga bisa mengatur, ini karena ini tabel ya, tinggi tabel. Lalu gimana Bu kalau saya ingin menyimpannya? Jadi untuk menyimpan, kita klik file, terus kita pilih save as aja, kita pilih mau menyimpan di mana. Saya mau menyimpan di dokumen aja. Kita tuliskan judulnya mau apa, Indonesia Merdeka aja judulnya, lalu kita klik save. Ini adalah judul Indonesia Merdeka. Lalu Bu, ketika saya ingin keluar dari Microsoft Word ini gimana caranya Bu? Untuk keluar gampang, setelah kita save, kita pilih close. Jadi kita akan keluar dari halaman Microsoft Word ini. Oke. Untuk pengenalan Microsoft Word cukup sekian. Untuk selanjutnya ada pemformatan lebih lanjut di video yang selanjutnya. Oke, untuk penutup, di sini Ibu akan menyampaikan kata-kata dari Imam Syafi'i bahwa jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Jadi kita manusia yang berakal, dunia ini memang bukan tempatnya kita untuk beristirahat. Jadi kita harus terus belajar apapun untuk masa depan yang lebih baik. Semoga pandemi ini lekas berlalu sehingga anak-anakku semuanya
kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Oke, Ibu cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.